Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haudin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, wabil khusus Ketua Mushola Al-Barokah beserta jajaran kepengurusannya dan para jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang selalu istiqomah rutin di pengajian malam Jumat, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita ngaji, mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama, yaitu menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan yang istiqomah ngajinya, yang istiqomah ibadahnya, Allah tambah berkahnya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah ibadahnya, berkah ilmunya, berkah segalanya. Amin Allahumma amin. Yang lagi kekurangan mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi banyak hutang mudah-mudahan dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita kemarin sudah membahas tentang toharoh lengkap, ya. Masalah wudu sudah, masalah mandi sudah, ya, masalah tayamum sudah. Toharoh kan ada 3 kemarin, ada wudu, ada mandi, ada tayamum. Ya, ini yang kita bahas kemarin itu sudah.
Malam ini kita akan membahas tentang najis. Tentang apa? Tentang najis. Najis ini penting kita ketahui karena kita sholat ini salah satu syarat sahnya sholat, kita harus suci dari hadas dan suci dari najis. Hadas ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan cara wudhu, hadas besar dihilangkan dengan cara mandi. Itu apabila ada air. Kalau nggak ada air, kemarin diganti dengan tayamum. Ini ya, ini syarat yang pertama, suci dari hadas. Sekarang yang kedua, suci dari najis. Nah, kita harus tahu najis itu apa. Najis adalah menurut makna bahasa adalah kotoran. Ya, najis adalah kotoran. Tapi kalau ditanyakan apakah semua yang kotor itu najis, belum tentu. Ini makna secara bahasa. Tapi makna secara istilah najis ini adalah kotoran yang berupa apa? Cairan atau makanan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh syariat. Ini namanya najis. Ya, kotor tapi kalau nggak dilarang ya nggak najis. Ya, nah kotor yang dilarang oleh Allah dimakan atau diminum oleh syariat Islam. Nah, apa aja itu? Mari kita pelajari pada malam hari ini. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini fasal menerangkan tentang kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Wa kullu ma'in, adapun semua apa cairan, hal yang bercair, semua cairan kharaja yang keluar minas sabilaini dari salah satu dua jalan. Jadi apabila ada cairan ya atau barang sesuatu yang keluar dari dua jalan itu, kemarin dua jalan itu jalan apa namanya? Jalan depan dengan jalan belakang. Masih ingat ya? Jalan depan namanya, jangan balik-balik. Jalan depan namanya ayo dubur apa? Kubul. Jalan belakang namanya dubur. Yang dimakan namanya bubur. Jalan depan namanya kubul. Kubul itu menerima. Jalan belakang namanya dubur. Ya. Nah, sesuatu yang keluar dari kubul maupun dari dubur ini hukumnya najisun. Hukumnya apapun yang keluar dari situ ya itu hukumnya najis. Mau misalnya habis minum kopi kok kencingnya mirip kayak kopi, Pak kan emak saya kayak kopi, ya tetap hukumnya najis. Habis minum Fanta keluarnya merah persis kayak Fanta, walaupun seperti itu tetap hukumnya. Yang dari belakang habis makan nangka keluar nangka lagi, wong gilingannya lagi rusak misalnya, sayang tadi nangkanya manis, sayang Pak dicuci lagi, oh nggak boleh ya, karena itu najis itu dilarang dimakan, nggak boleh. Kan ada kan ya, kadang-kadang habis makan nangka keluarnya nangka lagi ya. Lah walaupun itu bentuknya masih utuh, karena sudah keluar dari jalan itu sudah tidak boleh dimakan lagi. Ya, bagaimana Pak kalau jimat? Jimat kadang-kadang kan senjata kan ada di dalam katut, itu najis ya tetap najis. Itu mah jimat serot kan. Iya. Itu tetap najis. Karena wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Nah, itu harus tahu. Berarti kalau ada sesuatu keluar itu najis harus dibersihkan. Itu. Illal mania, kecuali mani. Kalau mani tidak najis, air sperma tidak najis. Ya.
kemarin kalau sperma najis berarti kita bahan bakarnya dari sesuatu yang najis. Makanya nggak najis, cuma menjijikkan aja, jijik kayak gitu kan, tapi tidak najis. Selain itu hukumnya najis. Ya, ini harus dicermati karena ini bahaya. Kalau kita nggak ngerti barang yang najis seperti ini, otomatis sholat kita tidak akan sempurna. Ya, tidak akan sempurna. Dulu ini ada sebuah cerita yang mana suatu ketika Rasulullah itu lewat makam. Ya, lewat makam. Ini saya bacakan hadisnya, ada di sini. Ya. Jadi ini ada hadisnya. Marra bi qabraini. Suatu ketika Rasulullah itu marra, lewat jalan-jalan bi qabraini, melewati dua kuburan. Ya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innahuma yu'adzibani. Ya, sesungguhnya dua orang ini lagi diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas ketika lewat di kuburan, Rasul itu mendengar dalam kubur itu orang menangis. Ya, orang menangis ini adalah orang lagi diseksa oleh Allah. Kenapa mereka diseksa? Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan mereka diseksa? Dijawab Rasulullah, fakana ahaduhuma yamsi bin namimah. Yang pertama ini, yang orang ini gara-garanya dulu ketika dia hidup sukanya mengadu domba, sukanya jadi provokator, tukang ngadu satu sama yang lainnya. Makanya provokator itu bahaya. Negara kita rusak ini gara-gara banyak provokator. Coba kalau nggak ada provokator, nggak ada negara ini rusak, nggak ada kisruh, semuanya tenang. Ya, provokator ini bahaya. Dia ini punya lidah, punya mulut itu tidak hanya satu. Mulutnya provokator itu banyak. Sekali sini bilang iya, di situ bilang tidak. Sana bilang iya, sini bilang tidak. Itu provokator begitu. Nah, orang kalau suka mengadu domba di dunia seperti ini, maka dia besok matinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati punyamu, jangan dipakai ngomong sembarangan. Makanya sekarang kita dikasih isyarat untuk pakai masker supaya mulutnya ngomong nggak kemana-mana gitu loh. Jadi pakai masker itu tidak hanya untuk menutupi supaya nggak kena debu aja, enggak. Makna hakikinya supaya lesan kita nggak ngomong kemana-mana. Itu harus diingat. Jangan kok hanya sekedar tuh kebersihan aja, enggak. Bersih lahir ya bersih batin. Yang pertama ya, apa tadi gara-garanya suka mengadu domba. Ya. Nah, ini ada pepatah Arab lagi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dalam menjaga lesannya. Kalau kita pengen selamat, ya otomatis kita harus bisa jaga lesan. Kalau kita nggak bisa jaga lesan, otomatis ya kita nggak akan selamat. Contoh, walaupun malam ini satu majelis, walaupun satu dudukan, satu musola, tiba-tiba ada omongan yang nggak bener disebarkan ke teman luar sana, akhirnya saat ini bagus, besok bisa berantem. Ada yang begitu? Ada begitu nggak? Ada banyak. Walaupun teman akrab sudah kayak saudara, gara-gara sepele nggak bisa jaga lesan, ya itu akhirnya jadi perkara. Makanya kalau curhat itu cukup sama Allah. Kalau kita punya rahasia, ya curhatnya cukup sama
Allah. Kalau curhat sama manusia hari ini bagus, rahasia sampai disimpan, besok kalau lagi jelek, waduh berkemana-mana. Ya, umumnya kan begitu kan. Lagi bagus kok disimpan rahasianya, tapi kalau lagi jelek, wow, kan gitu. Nah, kalau curhat cukup sama Allah. Bagaimana curhatnya? Ya maklum lah, tahajud, sholat hajat, ya sholat sunnah, sholat tasbih. Itu kita lagi curhat sama Allah itu. Tumpahkan semua perkara sama Allah. Ya Allah, saya lagi begini ya Allah, usaha saya lagi sulit, ya ekonomi saya lebih sulit ya Allah, berilah jalan keluar yang baik. Minta aja sama Allah. Ya, nih, Pak apa nggak boleh curhat sama orang yang boleh, tapi ya lihat-lihat orangnya, jangan asal gabrul aja gitu. Tiap orang diceritain, dicurhati, malah bukannya dapat jalan keluar, tapi malah semakin lama malah semakin nyungsep. Kenapa? Karena orang itu nggak bisa ngasih jalan keluar. Yang bisa jalan keluar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amal akharu, kata Rasul, wa amal akharu, adapun yang lain, yang ini suka adu domba. Yang lain, wa amal akharu fakana la yastatiru minal bauli. Yang kedua, wa amal akharu, adapun yang lainnya, orang yang satu ini disiksanya gara-gara dia kurang bersih ketika cebok. Kurang bersih ketika apa? Cewek. Istinjaknya kurang bersih, membersihkannya itu kurang bersih. Jadi ini bahaya apa enggak? Bahaya. Jadi kalau kita lagi kencing ini harus tuntas. Ya, harus tuntas. Kalau apalagi laki-laki. Nah, laki-laki kalau laki-laki kalau lagi kencing itu menuntaskannya ya ada dua cara. Yang pertama dengan dehem, yang kedua dengan diurut. Ya. Jangan dehem aja emang kadang-kadang berhenti. Dehem, yang kedua dengan diurut. Ketiga kalau pengen lebih tuntas lagi dengan jongkok. Kalau berdiri susah tuntasnya. Ya, dengan jongkok. Jongkoknya lebih bener lagi jongkoknya adalah kaki kiri ditumpangi, yang kaki kanan tidak. Prakteknya gimana itu? Nah, praktek. Ya, jongkoknya kaki kiri ditunggangi. Kaki kanan biasa aja. Ya. Gini. Ya. Ini lebih tuntas karena tekanan dari atas itu ada. Jongkoknya, ya. Kalau jongkoknya begini, ini nggak ada tekanan dari atas. Kurang lancar. Ini ilmu kesehatan teman-teman. Nah, ini kalau kita biasa begini, insya Allah sampai tua kita tidak kena penyakit prostat. Gak kena, karena kencingnya selalu bersih, tuntas. Kenapa orang kena penyakit prostat, kena kencing manis, kena batu ginjal? Karena kencingnya dulunya tidak biasa tuntas. Ini itu dari segi kesehatan. Nah, kalau nggak tuntas, pasti kita masih kena najis. Kalau kena najis untuk sholat juga tidak sah. Kalau begitu, larinya. Makanya kalau kencing dituntasin, ya dituntasin. Nah, makanya kalau yang pengen kencingnya berdiri, begitu kalau bikin kencing tempat berdiri itu di dalam itu ada tembok ini, dalam ada tembok, jadi nggak nyiprat ke celana, nggak kena nyiprat ke pakaian. Ya, tapi kalau yang bagus kalau pengen tuntas, jongkok, ambil dehem, diurut, selesai, bersih, baru diceboki, diguyur dengan air. Karena kalau itu sampai nggak tuntas kita pakai sholat, kita dianggapnya tidak sholat. Sehingga kita kalau dianggap tidak sholat, kita besok kalau mati disiksa oleh Allah. Makanya
Rasulullah suatu ketika melewati kuburan itu ada 2 orang yang tersiksa. Yang pertama gara-gara dia itu suka mengadu domba, yang kedua gara-garanya tidak bersih ketika kencing, tidak tuntas ketika dia membersihkan air kencing. Ya. Paham ya? Apalagi kalau nggak dicuci kali ya. Apalagi kalau dicuci, ya. Ini kan malah repot lagi. Kebanyakan kadang-kadang kan baru serba. Iya. Ya, apalagi kalau udah di jalan, namanya pentas seni. Kalau di jalan itu kan namanya pentas seni. Seninya dipentasin. Ya, nggak pakai cebok, ceboknya pakai obat. Tapi obat apa? Obat apit. Obat apit itu apa? Tipat-tipat, til masukin lagi. Itu namanya pakai obat apit. Ya, mudah-mudahan kalau kita jangan seperti itu lah. Ya, sejelek-jeleknya kita sebelum dimasukin lagi itu tetap dicebokin. Gak ada air ya pakai batu kan gitu. Pakai batu boleh harus dicuci. Ya. Jangan sampai gak dicuci. Pak gak di jalan gak ada air, kalau gak ada air cari batu. Ya, nih. Jangan sampai gak dicebokin. Tuh. Ya, jadi semua apa tadi? Semua barang yang cair yang keluar dari salah satu 2 jalan itu hukumnya najis, kecuali mani, karena najis harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan jadinya apa nanti? Jadinya disiksa oleh Allah ketika kita berada di alam kubur. Tuh. Masalah yang kedua, wa ghuslu jami'il abwali wal awwal arwasi wajibun illa baulas sabiyyi alladzi lam ya'kul ta'ama. Wa ghuslu jami'il abwali, adapun membasuh semua apa namanya air kencing, semua kotoran, wal arwasi ya wajibun, membasuh semua kotoran-kotoran baik kencing maupun apa tai. Tai itu bahasa Indonesianya apa? Ya ais tai aja gitu. Tapi jangan pakai ngata-ngatain ya, jangan tai lo, jangan begitu. Membasuh semua air kencing dan membasuh kotoran-kotoran yang ada yaitu kayak tai, wajibun itu hukumnya wajib. Ya, membasuh air kencing, membasuh kotoran tai itu hukumnya wajib. Namanya wajib dia harus tahu ilmunya. Jangan sampai nggak tahu ilmunya. Kalau ada air ya dibasuh dengan air. Kalau nggak ada air dibasuh dengan benda-benda yang kasar. Contohnya kayak batu. Ya, kayak batu. Kalau bahasa Jawanya namanya peper. Kalau bahasa Sundanya apa coba? Peper sama aja. Bukan peper, meper. Meper ya, kalau bahasa Jawanya peper. Nah, peper itu mengambil batu dipakai untuk membersihkan itu. Berapa kali? Ya 3 kali. Ya, satu. Misalnya batunya ini batu ya jangan satu tempat. Sini set 1, pindah lagi sini, set 1, pindah lagi sini, set batu. Kalau batunya gede, kalau batunya kecil 3 boleh. Set, buang, ganti lagi, set, buang, ganti lagi, set. Ya 3 sampai apa namanya keadaan barangnya itu hilang, bersih, gitu, sampai bersih. Kalau memang tidak ada air, kalau ada air ya pakai air. Dua-duanya lebih bagus. Pertama dibersihkan pakai batu, kedua baru pakai air, itu lebih bagus. Ya, tapi kalau baru kelamaan, ya mending langsung kalau ada air pakai air, kalau nggak ada air pakai batu. Ya nih, pakai sesuatu yang kasar dan suci. Ya, dan kasar tidak suci nggak boleh. Misalnya ada kotoran kebo di jalan udah kering, kelihatan kan gede itu ya. Nah, dipakai untuk peper ya nggak boleh, karena dia dari sesuatu yang
Oh. Jadi membersihkan kencing terus tahu hukumnya wajib. Illa baula sobiyi, kecuali air kencingnya anak kecil. Nah, kalau kencingnya anak kecil allati lam yakul, yang belum pernah makan atau makanan, fa innahu, maka sesungguhnya air kencingnya laki-laki yang seperti itu yadhuru, itu bisa suci birosil ma'i, dengan disiram air alaihi, di atas kencingnya anak kecil itu. Jadi kalau kencingnya anak kecil ini pakai batasan anak kecil yang belum umur 2 tahun dan yang belum pernah makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, kalau ada anak kecil yang belum pernah makan apapun ya kecuali air susu ibunya, nah ini kalau kencing itu cukup disiram selesai, serat bersih. Tapi anak kecil yang belum pernah makan apapun kecuali air susu ibunya. Ya, nah sekarang aja baru umur 7 hari dikasih sup, ya udah nggak masuk aturan ini, ya kan? Kasih pisang. Udah kasih pisang, ya nggak masuk aturan ini gitu loh. Yang masuk aturan ini apabila dia belum pernah makan apapun kecuali air susu ibunya. Kalau makan air susu ibunya, saya ibunya sampai 2 tahun misalnya, ditete ibunya terus nggak makan apa-apa, nah masih masuk aturan ini. Tapi zaman sekarang kayaknya sudah tidak berlaku. Baru seminggu saja sudah makanannya pisang, makanannya bubur sup, kadang disuapi nasi juga, ya nggak masuk ini. Masuknya sudah dihitung najis biasa, najisnya orang tua biasa. Nah, kalau ada anak kecil yang belum pernah makan apapun kecuali ASI ibu, nah ini yang bisa dikategori ini. Kalau ini kena kencing cukup disiram saja. Ya, ini tentang air kencing dan kotoran yang berupa tai. Ya, ini wajib dibersihkan kecuali air kencingnya bayi yang belum pernah makan kecuali air susu ibunya. Kalau ada anak seperti itu, ini boleh, caranya cukup disiram saja sudah selesai, tidak perlu dikucek-kucek lagi. Tapi kalau selain itu ya harus dicucek-kucek, harus dibilas lagi. Nih, ya. Nah, caranya bilas ya, kalau pengen suci ya satu-satu. Kalau pengen pakai sholat harus satu-satu. Jadi kalau nyuci pakaian tuh Pak, pertama misalnya dikum, ya kan? Dikum terus disikat, ya kan? Terus dibilas lagi. Nah terakhirnya tuh kalau bisa dibilas satu-satu. Jadi bilasnya jangan bareng-bareng di ember itu supaya enggak mustaqbal. Satu-satu. Selesai, kalau udah setengah selesai baru digiring, selesai digiring. Nah ini kalau pengen aman. Nah ini perkara yang kedua. Yang ketiga ada lagi, yang ketiga wala yukfa an syai'in minan najasati illal yasiru minad dami wal qayhi. Wala yukfa, dan tidak diampuni. Tidak diampuni maksudnya itu ya harus hati-hati kan, tidak diampuni. Ansai'in, dari sesuatu, minan najasati, dari beberapa najis. Maksudnya ada najis yang tidak diampuni. Najis yang tidak diampuni ini adalah harus dibersihkan maksudnya. Kalau tadi kan termasuk najis yang diampuni, air kencingnya anak bayi yang belum pernah makan ya kecuali air susu ibunya. Nah ini termasuk najis yang diampuni. Kalau najis yang tidak diampuni berarti najis yang harus dibersihkan ya biasa. Nah ini wala yukfa an syai'in minan najasati, tidak diampuni najis-najis itu illal yasiru, kecuali
sedikit minadami dari darah, wal qaihi dan nanah. Ya, kecuali najis yang darah maupun nanah yang sedikit, tidak banyak. Maksudnya tidak banyak ini adalah wa ma la nafsalahu sa'ilatun, yaitu hewan yang tidak mengalir darahnya. Hewan yang tidak mengalir darahnya. Idza waqa'a, ketika jatuh fil inai, pada tempat minuman, wa mata, dan mati fihi, di dalam gelas tadi itu, fa innahu la yunajjisuhu, maka sesungguhnya najis seperti itu, hewan seperti itu, la yunajjisuhu, tidak menjadikan najis tempat itu. Jadi saya contohkan, ada najis yang dimakfu dan ada najis yang tidak dimakfu. Yang dimakfu adalah yang diampura, yang tidak dimakfu, yang tidak diampura. Nah, ini najis yang bagaimana? Najis yang tidak diampura itu najis yang diampura dan najis bagi darah nanah yang mengalir. Tapi kalau darah nanah tidak mengalir pada hewan, ya, ketika hewan itu jatuh di satu tempat, kita jatuh plek, ya, darahnya enggak mengalir, nanahnya enggak mengalir. Nah, sehingga tempat itu tidak terpengaruh dengan adanya hewan tadi itu. Nah, ini hewan yang seperti itu tidak najis. Contohnya kayak nyamuk. Nyamuk kan darahnya enggak mengalir. Contohnya kayak lalat. Lalat yang mati, misalnya kita punya kopi begini nih, ya, lagi diseduh, ya, tiba-tiba ada lalat nyemplung. Pernah nggak seperti itu? Ya. Ada lalat nyemplung. Apakah ini sikap kita bagaimana? Apa langsung dihites gitu biar mati? Lalat gak punya sopan, kopi baru aduk, udah dimasukin. Ya, apakah lalatnya dimatiin? Enggak. Ya. Enggak, aturannya kata Rasul ada hadisnya. Nanti saya bacakan, ada kayak tadi. Nah, ini ada hadisnya. Idza waqa'ad dubabu fi sarabi ahadikum. Idza waqa'a, ketika jatuh ad-dubabu, apa lalat, ya, fi sarabi ahadikum, dalam minuman salah satu di antara kalian. Dalam minum kopi atau es atau apa aja, ya, kok dimasuki lalat. Apa yang harus kita lakukan? Kata Rasul, falyakmishu, maka baiknya lalat itu dicemplungin sekalian, plung, baru dicutek pakai gelas, dibuang. Kalau masih hidup ya haknya dia. Memang Allah belum memberikan dia mati, ya, gitu kan? Ya, kalau memang mati takdirnya dia. Memang saat itu membanyu umum kok nggak mati gimana? Membanyu mendidih itu ya panas, kecemplungan ya mesti ya mati. Kalau mati ya takdirnya dia. Tapi kalau udah dicelupin terus diangkat lagi, dibuang, hidup mau mati nggak urusan kita. Kita ingin mengikuti anjuran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, falyakmishu, maka baiknya lalat itu diambleskan sekalian. Kenapa? Karena harus ada pertanyaan begitu. Kenapa harus diambleskan? Kan lalat itu kan jijik, kenapa harus diambleskan sekalian? Gini aja udah jijik, apalagi disuruh mengambleskan, baru disuruh mengangkat. Ya, kenapa kok seperti itu? Nah, kata Rasul, falyakmisu kulluhu, diambleskan semuanya plus, tsummal yanzi, kemudian angkat, buang. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi, maka sesungguhnya di dalam salah satu sayap lalat itu, salah satu sayapnya ada berapa lalat itu? Ada dua, ya. Salah satu sayap lalat itu da'an, ada penyakit. Wa fil akhori, dan sayap yang lain sifaan, ada obat.
Pertama ada penyakit, yang satunya ada obatnya. Maka kalau dibeskan semua plus itu penyakit dan obatnya sudah ada di situ, insya Allah kalau diminum selamat. Kenapa? Karena sudah ada penawarnya. Ya. Dan kita nggak tahu sayap yang mana yang penyakit, sayap yang mana yang obat. Ya, kanan apa kiri kita nggak tahu. Karena lalat itu bawa dua itu, ya ada penyakitnya, ya ada obatnya. Maka sekalian dibeskan plus penyakit serta penawarnya ada di situ, diminum aman. Tetapi kalau lagi mengingat begini, miring begini, lepas penyakitnya dicutik, nah jadi sakit perut. Ya, jadinya apa? Sakit perut. Karena apa? Pas kebetulan yang nempel penyakitnya. Nah kalau pas yang nempel kebetulan obatnya, ya selamat kita. Tapi kalau pas yang menempel penyakitnya, ya kita kena penyakit. Makanya ketika ada kasus seperti itu, lebih baik ditenggelamkan sekalian, baru diangkat, baru dibuang. Insya Allah aman. Nah gitu. Kembali pada bahasan najis, jadi darahnya lalat, darahnya nyamuk ini tidak najis. Ya, kalau darahnya cecek udah banyak, darahnya tikus apalagi, darahnya ayam tambah banyak kan itu. Nah ini darah-darah yang mengalir itu hukumnya najis. Ya, najis yang tidak najis tidak diampura. Kalau yang darah-darah kayak nyamuk itu najis yang diampura. Jadi misalnya habis diberi pada nyamuk itu berdarah, cukup disiram selesai. Ya, nggak usah kosong-kosong sampai begitu. Nah, karena itu termasuk najis yang dimakruh. Kemudian yang keempat ada lagi wal hayawan. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Hayawan itu namanya hewan. Kulluhu semuanya hewan, tahirun itu suci. Semua hewan hukumnya suci. Semua hewan hukumnya suci. Illa ada kecuali. Illal kalba wal hinjir, kecuali anjing dan babi. Ya, semua hewan hukumnya suci kecuali anjing dan babi. Ya, tahu ini nasibnya dua hewan ini, kasihan. Kadang-kadang ya orang kalau lagi nggak baik ya keluar tuh bahasanya. Ya, anjing loh. Kadang-kadang pada keluar tuh bahasa-bahasa gitu. Jadi anjing, babi ini tidak termasuk hewan yang suci, termasuk hewan yang najis, gitu ya. Jadi hati-hati kalau ketemu dua hewan ini, jangan dekat-dekat. Kalau kena berarti kita kena najis, gitu. Wa ma tawallada, dan apa-apa yang keluar minhuma dari dua hewan itu. Yang keluar itu apa? Ya apa-apa yang keluar. Ya termasuk anaknya, ya termasuk air liurnya, ya termasuk air kencingnya, termasuk tainya, ya semuanya ya najis. Apa-apa yang keluar dari dua hewan itu. Au min ahadima, atau dari salah satu dua hewan itu. Ya, jadi anjing, babi ini termasuk hewan yang najis. Malah ya kalau dikenakan dua hewan ini, ya kita termasuk najisnya najis apa? Ghalazah. Najis yang paling berat. Najis itu ada tiga, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalazah. Mukhaffafah yang ringan, yang dimakfu tadi itu namanya najis mukhaffaf. Yang mutawassithah najis tengah-tengah yang tidak dimakfu. Ya,
Ya, najis mughaladhah, najis yang paling berat, najis yang dibenci. Jangan sampai kita kena najis mughaladhah. Ya, salah satunya kalau kena hewan anjing. Ini ya. Tuh. Nah, untuk membersihkan najis mughaladhah tadi harus dicuci 7 kali, salah satunya harus dengan debu. Ini paling berat itu. Enggak gampang. Ya, kalau kena hewan. Ya, kalau kena hewan itu misalnya ada perabotan rumah tangga kayak wajan, kayak ompreng, kayak ember gitu kan. Kok dijilati anjing. Lah itu kena najis mughaladhah. Nyucinya harus 7. Salah satunya harus dengan debu. Enggak cukup Pak di 7 kali dengan air rinso, enggak cukup. Harus salah satu dengan debu. Gitu loh. Nah, kenapa harus pakai dengan debu? Nah, ini kan kalau orang ilmuwan diteliti begitu itu. Ada apa dengan debu? Diteliti. Kalau kita kadang-kadang nggak sejauh itu pikirannya. Udah kalau dengan debu, udah kalau debu aja gitu. Tapi kalau orang yang intelektual, yang pemikir, begitu mesti dia ingin tahu kenapa harus pakai debu. Sampai rinso aja kalah. Dicuci 7 kali pakai rinso, pakai deterjen, tetap belum dianggap suci karena kena najis mughaladhah, harus pakai debu. Ini ceritanya ada ilmuwan Amerika yang kritis begitu sampai nyelidiki Pak, ada apa dengan debu? Debu mengandung zat apa sih kok bisa sampai menghilangkan najis mughaladhah? Ternyata debu itu memang bisa menetralisir semua penyakit, gitu loh ya. Debu itu bisa menetralisir semua penyakit, sehingga kalau baru dicuci dengan 7 kali pakai rinso, belum pakai debu, ini jangan-jangan penyakitnya belum hilang. Tapi kalau udah dicuci pakai debu, penyakitnya bisa hilang. Makanya debu ini bisa menetralisir semua penyakit. Berarti bisa minum Ya. debu tak bisa. Bisa menetralisir semua penyakit. Makanya harus dicuci dengan debu. Diingat, ayo bener air saya debu ya. Nah, Berobat ya. iya, jadi semua hewan hukumnya najis kecuali 2 hewan tadi itu. Jadi kalau ketemu hewan itu yang hati-hati. Dulu saya pernah ditanya begini, Pak, kalau melihara boleh nggak? Melihara boleh nggak kira-kira? Boleh, tapi jangan nyentuh. Yang nggak boleh kan nyentuhnya. Ya, kalau yang nggak boleh kan nyentuhnya. Jadi kalau melihara ya, kalau memang digunakan untuk jaga rumah gitu misalnya, ya udah cukup itu aja, taruh di situ aja, jangan dilepas. Yang salah itu kalau dilepas. Kalau yang salah dilepas. Karena dilepas itu bisa mengganggu orang lain. Gitu loh. Ya, kalau hanya sekedar miara nggak masalah. Tapi jangan dilepas atau jangan dipegang-pegang. Ini sekarang malah enggak. Penghormatannya lebih dari anaknya. Ya kan? Kemarin saya tuh kaget tuh di lampu merah begitu, ya, ketemu mobil mewah, kaca dibuka, yang keluar adalah saya waduh. Ini penghormatannya lebih dari manusia gitu kan. Itu kan. Nah, yang seperti ini yang enggak boleh bagi orang Islam, karena mereka tidak Islam dan nggak masalah gitu. Ya kan dia kan nggak Islam, jadi diomong ya, yang ngomong yang salah malah. Lah yang ngomong yang salah karena dia tidak Islam. Kalau orang Islam ya harus diingetin. Kalau orang Islam, tapi kalau dia nggak Islam ya nggak usah diomongin, ngomong dia nggak Islam kan. Ya, tapi kan paling tidak di warga ini harus ada mengingatkan bahwa kalau punya begitu ya dijaga yang baik. Jangan dilepaskan karena di sini salah satunya adalah ada orang yang muslim, yang mana orang muslim itu sudah ada batasan-batasan. Kalau ketemu itu najis mughaladhah.
Itu. Wal maitatu. Nah, sekarang adapun wal maitatu adapun bangkai. Wal maitatu adapun bangkai kuluha ya semua bangkai najisatun itu najis. Bangkai itu hukumnya najis. Bangkai itu apa? Bangkai itu yang sudah mati. Hewan mati namanya bangkai. Ikan mati namanya bangkai. Tikus mati namanya, kucing mati namanya, ayam mati namanya, wedhus mati namanya. Nah, matinya mati yang tidak disembelih maksudnya. Wedhus mati penyakitan namanya bangkai. Ayam mati penyakitan namanya bangkai. Nah, yang mati-mati itu namanya semua bangkai hukumnya najis. Ada kambing gede ketabrak truk. Eman bangkainya dibawa pulang dimasak. Kira-kira halal atau haram? Haram. Ya kan? Walaupun itu masih seger karena matinya tidak disembelih, maka hukumnya bangkai. Semua bangkai hukumnya yang najis semuanya haram. Kan begitu. Ada bangkai yang tidak najis yaitu illas samaka kecuali ikan. Ya, illas samaka kecuali ikan. Ikan ini walaupun mati halal. Ikan walaupun mati halal. Ikannya ikan laut ya, ikan laut, ikan kali. Ya, ikan tambak ini boleh. Ya, ikan laut, ikan kali, ikan tambak. Illas samaka, ikan ya ikan, bentuknya berupa ikan. Kalau yang tidak berupa ikan, ya nanti dulu. Ya, apa itu? Nah, itu bisa hidup di dua alam. Ya. Jadi kalau itu ikan, ya ini walaupun bangkai hukumnya tetap halal karena dia tidak najis. Yang kedua wal jaroda yang kedua adalah belalang. Ya, belalang ini walaupun mati bisa dimakan. Misalnya lagi musim belalang di sawah, kita nyari belalang, ya ditangkap. Pertamanya hidup, dimasukin plastik, tiba-tiba kok mati. Sampai rumah boleh digoreng, ya gurih rasanya belalang itu. Ini termasuk saya dulu kesukaan saya itu makan belalang. Saya dulu masih di Lampung itu, ketika di Lampung kalau musim tebu itu banyak belalang. Nah itu saya pernah kerja di Lampung itu kan karena tebunya itu banyak ratusan ribu hektar, nyempretnya pakai pesawat. Kalau musim belalang saya pesan sama Pak Mandor aja, Dor kalau ada belalang nanti kasih saya. Ya Pak siap. Mandornya bawa sak bukan pakai plastik lagi. Kalau dapat belalang itu setengah sak, setengah karung. Orang di jalan juga banyak banget serat. Itu digoreng ternyata enak. Karena halal ya saya mau gitu. Kalau nggak halal ya nggak mau. Karena belalang itu halal. dimasuki kalau nggak salah Itu enak banget. Ya jadi kecuali apa tadi ikan dan belalang. Yang ketiga wabna adama dan anak Adam manusia. Jadi semua bangkai hukumnya najis kecuali tiga ada yaitu bangkai apa? Bangkai ikan, bangkai belalang dan bangkai manusia. Ini tidak najis. Ini tidak najis. Jadi nanti kalau ada orang mati, ya, nah jangan takut karena itu tidak najis. Sekarang kan kayak begitu, mati corona. Jadi kayak orang najis saja pegang orang mati itu. Ya. Oh, dipakai apa namanya itu kafannya aja langsung
dikafani masuk ke peti nggak boleh dipegang sama orang lain, dikatakan nanti diperkirakan nular penyakitnya. Nah, maka ini apa namanya simalakama zaman sekarang ini. Ya, kewajiban kita sama orang mati harus apa kemarin? Apa harus kemarin? Menguburkan. Kewajiban rapat itu. Sekarang gara-gara corona memandikan tidak boleh. Ya, memandikan nggak boleh. Mengkafani nggak boleh. Menyolati nggak boleh. Menguburkan nggak boleh. Lagi makan dari rumah sakit langsung rumah sakit semua kan sekarang itu rumah sakit yang memandikan yang apa rumah sakit kita tahu dimandikan tahu enggak yang penting terus dibungkus ditaruh dalam peti dikuburkan. Penguburannya juga malah COVID, kita tidak ngerti caranya menguburkan juga peti itu dipakai tampar begitu enggak dipegang ya pegang enggak tampar cemplungin. Mayatnya dalam budak-budak begitu nggak ngerti mayatnya. Itu kalau mayat bisa teriak, karena mayatnya udah mati nggak bisa teriak ya udah diapa-apain, udah diem aja. Padahal ya orang mati itu katanya sakitnya lebih sakit. Kalau digarap seperti itu kan kasihan kadang-kadang. Ya kasihan. Nah, padahal menurut kitab fikih ini manusia itu bukan hal yang najis, tapi kok perlakuannya kayak orang najis, kan kasihan kadang-kadang. Nah, makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan mati yang seperti itu. Amin. Allahumma. Karena sekarang ini mati itu gampang banget. Mati itu gampang banget. Ya, nggak ada gejala apa-apa, masih sehat, besok mati. Banyak gampang. Dulu kan orang mati kan yang banyak kan sakit dulu kan itu kan. Ini sekarang enggak sakit enggak apa tiba-tiba besok mati. Corona. Ya, itu tadi kan ada corona apa enggak tahu. Ini, tapi yang jelas kita tetap hati-hati, namanya jaga kebersihan itu penting. Jaga kebersihan itu wajib. An-nadhafatu minal iman. Jaga kebersihan wajib, cuci tangan wajib, pakai masker ya atau apa ya, selalu menjaga kebersihan. Jangan sampai kita mengabaikan tentang kebersihan. Karena agama Islam juga menganjurkan kebersihan. Ya, terakhir wa ghuslul ina'i wa yuksalu dan dibasuh al ina'u apa wadah apa tempat min wulugil kalbi dari apa namanya jilatan anjing wal khinziri dan apa tadi babi. Jadi kalau ada tempat kena najis yang disebabkan anjing dan babi ini dibasuh sab'a marratin dengan 7 kali. Ya, dibasuhnya berapa? 7 kali. Dahuna salah satu dari 7 itu biturabi harus memakai debu. Wa yuksalu dan dibasuh min sairin najasati marrotan wahidatan ta'ti alaihi wasalasu afdol. Jadi kalau najisnya najis karena kena apa tadi anjing dan babi dibasuhnya 7 kali. Tapi kalau najisnya biasa tidak kena anjing dan babi basuhnya cukup sekali. Apabila pengen afdol basuhnya 3 kali. Oh, masih satu lagi. Wa idza tahallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat. Wa idza tahallalat dan ketika apa namanya berubah al-khamratu
apa khamr. Wa tatahalalat al-khamratu bi nafsiha tahurat. Apabila ada khamr berubah dengan sendirinya menjadi cokak, ini suci. Tahurat ini suci. Ada khamr itu ya arak, ya kok tiba-tiba berubah dengan sendirinya, tidak diapa-apakan, tidak dicampuri apa-apa. Apabila ada arak yang berubah dengan sendirinya, asli perubahannya, maka dia hukumnya suci. Kalau araknya najis karena arak itu haram diminum. Tetapi kalau arak sudah menjadi cokak dengan sendirinya, maka arak itu hukumnya suci. Yang suci bukan araknya, yaitu apa? Cokaknya. Walaupun cokak itu berasal dari arak. Ya ini. Wa in khulat bitarhi syai'in fiha lam tadhur. Tetapi jika berubahnya tadi kecampuran dengan sesuatu, ya memang diproses, ada arak sengaja diproses untuk jadi cokak. Nah ini juga tidak suci, nggak boleh seperti itu. Ada arak diproses menjadi cokek. Lah prosesnya ini kan ada dicampuri ini, campuri itu, ada campur tangan manusia proses tadi itu. Nah maka ini dianggap tidak suci, tetap hukumnya najis. Nah ini arak itu adalah minuman yang memabukkan. Pak, kalau minum dikit nggak memabukkan gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Ya tetap nggak boleh. Ya sesuatu yang memabukkan itu baik sedikit maupun banyak hukumnya haram. Jangan alasan apa pakai jamu. Kalau nggak minum itu saya kan capek-capek segelas ini nggak apa-apa lah. Ya tetap nggak boleh. Ya? Nggak boleh. Walaupun alasannya buat jamu karena pakai sesuatu yang memabukkan. Ya, sesuatu yang memabukkan itu sedikit maupun banyak hukumnya sama saja. Nanti akan pertamanya kan begitu, alah kita nggak apa-apa sedikit, minumlah sedikit nggak apa-apa. Nah, lama-lama berani segelas, lama-lama berani 2 gelas, lama-lama berani 1 botol kan gitu. Pertama kali kan, alah pertemanan kan gitu biasanya begitu kan teman-teman. Kita setia kawan, ayo kita sama-sama begitu. Diajak sama-sama ke musola aja susah, diajak sama-sama begitu ya. Coba apa terlalu gampang, gitu ya. Nah, ini sementara penjelasan tentang hal-hal yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum khamar niatnya buat jamu atau obat, hukumnya apa? Enggak, bukan gitu. Walaupun dicampur pakai kayak tukang jamu tuh. Iya. Tukang jamu. Ya ini buat jamu lah. Buat jamu. Iya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sesuatu yang memabukkan itu sedikit maupun banyak hukumnya sama. Jadi kalau mau nyari obat, selama masih ada yang lain pakai yang lain. Tapi kalau alasan darurat, monggo. Kalau darurat, tapi kan di sini kan banyak pilihan. Ya, apakah harus pakai itu? Saya kalau nggak pakai itu mah mati pak. Ya, misalnya kalau nggak pakai itu penyakit saya tambah parah ya. Memang daruratnya begitu ya udah. Tapi darurat itu kan hanya sebatas itu. Jangan dipakai kebiasaan. Kalau udah kebiasaan bukan darurat lagi itu namanya. Kan gitu kan. Kalau udah kebiasaan bukan darurat. Darurat itu ya hanya pada waktu itu. Apabila tidak makan itu, tidak minum itu, maka dia akan mati misalnya, akan bahaya. Lah, kayak contoh daging anjing itu hukumnya haram. Tapi bagi orang sudah tidak makan 3 hari 3 malam, dia nggak ketemu apa-apa, nggak punya apa-apa, bagaimana hukumnya?
ya ketika itu ya boleh silakan dimakan. Tetapi jangan pakai botot. Udah dimakan, dibakar banyak kenyang, masih ada sisa dibakar lagi nanti sore. Oh nggak boleh. Ya hanya seketika itu bolehnya. Paham? Gitu ya. Bolehnya ya hanya seketika itu. Kalau udah punya kekuatan lagi, ya jangan diulangi lagi, cari yang lainnya. Gitu. Oke? Masih ada? Nah, saya. Silakan. Mau main tukang jamu besok? Hah? Mau main tukang jamu? Enggak. Saya nanya di luar tema, tapi masih tentang ibadah. Ceritanya sebegini nanyanya. Contoh kita mau berjamaah, niat berjamaah nih dari rumah ke musola. Begitu datang ke musola, kan kita niat berjamaah, nggak ada jamaahnya, ya berarti adzan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, amum sendiri. Nah, yang jadi permasalahan, apakah kita makmuman atau apakah kita imaman atau ada adaan itu? Ini pertanyaan ini sudah melambung jauh, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau bahasa orang Betawi, jaga sembung naik ojek. Nggak nyambung cek dari itu, nggak nyambung cek, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau ada kasus seperti itu, Bapak ya di musola, kalau niatnya jamaah, Bapak niatnya imaman saja. Ya, siapa yang makmum? Yang mengikuti para malaikat yang makmum sama saya. Nah, enggak, justru saya punya unek-unek hal seperti itu. Maaf nih, kadang-kadang ya dohor nih. Kita kan udah niat berjamaah di sini, begitu salawatan udah apa udah, ternyata nggak ada, udah sendirian aja. Cuma yang jadi khawatir saya, begitu saya lagi sholat di belakang ada yang wudhu langsung ikut sholat gitu kan. Nah, kalau contoh kita adaan, dia akan ada yang mau ikut berjamaah. Seandainya begitu kita imaman, ternyata nggak ada gitu. Cuma pikiran saya adalah anggap aja saya malaikat yang mau Bawahnya ada jin malaikat yang ikut jamaah. Mudah-mudahan itu diperbolehkan gitu. Boleh. Imaman ya. Boleh. Oke, sudah? Cukup? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Allahul kafir, Rabbunal kafir, Fasadnal kafir, Wajadnal kafir, Likullil kafir, Kafanal kafir, Wa ni'mal kafir. Alhamdulillah wa ni'mal kafir. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa
ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Yassir lana ya